Bab 470. Keanehan Negara Pan. Jacksu mengepalkan tinjunya dan mencibir, akhirnya aku sudah tidak perlu menjalani hidup seperti ini lagi. Aku telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Terobosan Grand Superior Master bukanlah proses jangka pendek, karena ini merupakan lompatan kualitatif. Pada saat memasuki tingkatan Grand Superior Master, seluruh tubuh terasa seperti dirancang ulang dan seperti dibawa ke alam lain. Proses ini mungkin akan berhasil atau gagal. Akan tetapi bila gagal, tidak akan ada kesempatan untuk masuk ke dalam tingkatan Grand Superior Master dalam hidup ini. Karena itu, saat mempersiapkan terobosan, kebanyakan orang akan membuat rencana lengkap. 2 bulan adalah waktu yang cukup bagiku untuk melangkah ke Grand Superior Master. Ucap Jacksu dengan suara dingin, lalu dia menoleh dan bersiap untuk keluar. Kamu mau kemana? Louis Su berteriak pada Jacksu, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Jacksu berkata sambil tersenyum, ayah, tunggu aku akan segera menggenggam seluruh dunia di tanganku. Louis Su membuka mulutnya dan dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah munculnya si jubah hitam, Jacksu seperti berubah menjadi orang lain. Tidak hanya misterius, tapi dia tidak kagum pada segala hal. Perasaan ini membuat Louis Su khawatir. Akhir-akhir ini asosiasi Budo Kota B sedang melacakmu, jadi berhati-hatilah. Louis Su menarik napas dalam-dalam. Jacksu mencibir, asosiasi Budo Kota B tidak akan mencurigai aku, terlebih mereka tidak bisa berbuat apapun kepadaku. Setelah selesai berbicara, Jacksu pun pergi. Negara Pan. Eric Kin telah berlatih selama 3 bulan penuh dalam sekejap mata. Dalam 3 bulan ini, formasi pengumpulan roh berputar dengan sangat gila dan Reiki di villa tidak berhenti sama sekali. Proses ini jauh lebih lancar dari yang dibayangkan oleh Eric Kin. Tubuhnya seperti tidak memiliki lubang dasar. Tidak peduli berapa banyak Reiki yang dia serap, dia selalu merasa tidak puas. Untuk orang biasa, setelah menyerap sejumlah Reiki, diafragma akan mencapai puncaknya dan akan membutuhkan waktu tertentu untuk menyerapnya. Tapi tubuh Eric Kin terlalu sering menyerap orang lain. Pertengahan November. Begitu mata Eric Kin terbuka, dalam sekejap 2 sinar cahaya menembus langit. Kekuatan besar berputar di dalam tubuhnya dan kekuatan yang menakutkan mengangkat debu. Guru, apakah kamu sudah memasuki tingkatan Grand Superior Master? Davison Su berlari dan bertanya. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, mencapai Grand Superior Master tidaklah sesederhana itu. Kekuatannya pada saat ini ada di tahap akhir pil emas dan setengah langkah lagi dia sudah dapat dianggap sebagai Grand Superior Master. Kecepatan ini sudah jauh melebihi bayangan Eric Kin. Ayo, pergilah bersamaku. Eric Kin berkata kepada Davison Su. Davison Su telah tinggal di villa ini dalam waktu yang lama. Lalu ketika mendengar apa yang dikatakan Eric Kin, dia pun langsung berlari keluar. Negara Pan adalah negara yang sangat kecil, ekonomi mereka terbelakang dan relatif miskin. Di kedua sisi jalan terdapat rumah makan kecil dan warung kecil. Daerah yang paling makmur hanya di sekitar istana. Kerohanian Eric Kin menyelimuti penduduk dalam beberapa kilometer dan dia menyapu tubuh semua orang seperti gelombang besar yang mencuci pasir. Ratusan orang hanyalah master. Yang terkuat tidak lebih dari seorang Grandmaster. Aneh. Eric Kin mengerutkan kening sangat erat. Apakah benar mereka memiliki masalah dengan bakat mereka? Dalam lingkungan yang begitu besar, bagaimana kecepatan latihan mereka bisa begitu lambat? Dengan kata lain, apakah seperti yang dipikirkan Eric Kin bahwa setelah memasuki tahap Superior Master, maka larangan semacam ini sudah tidak ada? Sambil memikirkannya, Eric Kin dan Davison Su datang ke sebuah restoran dan duduk. Guru, kamu ingin makan apa? Tanya Davison Su. Terserah. Eric Kin melambaikan tangannya. Dia menyentuh dagunya dan terus memikirkan pertanyaan ini. Tidak. Pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Jika melangkah ke Superior Master tidak dibatasi, maka negara Pan tidak akan seburuk ini. Jika ini masalahnya, para Superior Master itu pasti sudah mengerumuninya. Terlebih lagi,
Raja Pan menghabiskan waktu bertahun-tahun di puncak Superior Master dan dia tidak pernah menyentuh Grand Superior Master, bahkan Superior Master saja tidak dicapainya. Aneh, sangat aneh. Semakin Erikin memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari pintu restoran. Terlihat seorang pria muda masuk dengan beberapa rombongan. Tuan Pan, kenapa Anda bisa datang ke toko kecilku ini? Setelah melihat pemuda ini, pemilik restoran bergegas menghampirinya. Orang yang disebut Tuan Muda Pan berkata dengan datar, "Hari ini suasana hatiku sedang baik, jadi aku memutuskan keluar untuk makan. Bawakan aku makanan yang enak." "Baik," kata pemilik hotel dengan cepat. "Oh iya, aku suka makan dengan tenang, biarkan mereka keluar terlebih dahulu." Tuan Muda Pan melanjutkan. Pemilik restoran berkata dengan canggung, "Tuan Muda Pan, maksud Anda adalah..." "Biarkan mereka keluar terlebih dahulu dan tunggu ketika aku selesai makan, biarkan mereka masuk kembali." Tuan Muda Pan berkata dengan sedikit tidak senang. Baiklah, meskipun pemilik restoran enggan, akan tetapi dia tidak berani melanggar perintah Tuan Muda Pan ini. Jadi, dia berjalan ke setiap meja dan berkata dengan nada menyesal, "Maaf, aku yang akan mentraktir ini, mohon kalian keluar terlebih dahulu." Dengan cepat, pemilik restoran berjalan ke meja Erikin. Saat itu Erikin sedang memikirkan masalah tentang negara Pan. Dia sedang memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu negara Pan ini dibentuk dengan semacam formasi jahat. Ini mungkin pengorbanan darah yang terkenal. Pada zaman dahulu, seseorang menggunakan formasi pengorbanan darah untuk membunuh jutaan orang. Orang yang mengatur pengorbanan darah langsung naik dan meninggalkan dunia manusia. Belakangan ilmu sihir ini menghilang dan diubah menjadi berbagai versi pengorbanan darah, salah satunya adalah mengambil paksa umur orang untuk berlatih. "Permisi Tuan, mohon Anda untuk keluar terlebih dahulu. Aku yang akan membayar makanan ini," kata pemilik restoran dengan ekspresi menyesal. Erikin menatapnya dan berkata, "Berapa umurmu tahun ini?" Sang pemilik tertegun dan berkata dengan canggung, Aku 36 tahun ini, ada apa? Kalau begitu berapa lama lagi kamu bisa hidup?" Erikin terus bertanya. Pertanyaan ini membuat sang pemilik sedikit bingung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa menebaknya. Aku rasa aku bisa hidup setidaknya 30 hingga 40 tahun lagi." 30 atau 40 tahun. Murid Erikin tiba-tiba menyusut. Seorang master memiliki umur hidup paling sedikit 90 tahun. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki umur hidup hanya 60 hingga 70 tahun? Apakah benar-benar ini karena pengorbanan darah? Tapi metode apa yang mereka gunakan untuk menekan pelatihan? Mengapa aku tidak terpengaruh? Erikin mengerutkan kening. Mungkinkah karena pohon tua bawaan? Pada saat itu, Erikin tiba-tiba menebak sebuah kemungkinan. "Aku tidak tahu berapa tahun lagi dia akan hidup, tapi umurmu sepertinya tidak lama." Pada saat ini, Tuan Muda Pan tiba-tiba berkata dengan wajah dingin. Baru saat itulah Erikin memperhatikan keadaan sekitar restoran tersebut. Hanya ada 2 meja tersisa di restoran besar itu, Erikin dan Tuan Muda Pan. "Siapa dia?" Erikin menunjuk ke arah Tuan Muda Pan dan bertanya. Davison Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa dia." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.